Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya sukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum mengawali, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Pertama, kita perkenalan dulu ya. Dari saya Muhammad Syarafi, biasa dipanggil Koshi. Selanjutnya, Nama saya Bilal Iswaki, biasa dipanggil Bilal. Perkenalkan, nama saya Fahri Al-Fatani, biasa dipanggil Fahri. Oke, sebelumnya udah ada yang tahu nggak nih tentang bimbingan kelompok? Apa itu bimbingan kelompok? Belum ada yang tahu. Oke, jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk membantu siswa menyelesaikan masalah atau wawasan tentang masalah yang dihadapi yang dilakukan oleh konselor atau pemimpin kelompok atau pembimbing. Itu biasanya dilakukan dengan kegiatan kelompok. Terus menerapkan dinamika kelompok di mana pada dinamika kelompok itu berpendapat, memberikan ide, gagasan, lalu perasaan kepada semuanya, dan tentunya pemimpin kelompok mempunyai informasi yang penting untuk siswanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau topik yang umum di lingkungan sekitar. Tujuan kelompok bimbingan kelompok ada yang tahu? Tujuan bimbingan kelompok itu apa? Belum ada yang tahu. Jadi bimbingan kelompok itu bisa untuk teman-teman mampu berbicara di depan banyak orang, seperti memberikan pendapat, memberikan ide, terus memberikan perasaan kepada orang lain, terus juga untuk bertanggung jawab yang dikemukakan teman-teman, terus membahas tentang masalah atau topik yang umum di sekitar lingkungan kita. Terus juga untuk belajar menghargai dari pendapat orang lain. Itu merupakan tujuan dari bimbingan kelompok. Lalu cara pelaksanaannya bimbingan kelompok itu apa sih? Ada yang tahu? Ada. Oke. Jadi cara pelaksanaannya itu dari masing-masing teman-teman ini bisa secara bebas dan sukarela berbicara, berpendapat, lalu memberikan ide, terus perasaan kepada teman-teman yang lainnya, terus mendengarkan dari pendapat orang lain, dan mengatakan evaluasi. Nantinya terakhir nanti ada evaluasi. Terus asas yang ada di bimbingan kelompok, ada yang tahu nggak? Asas. Oke, saya beritahu pada asas-asas bimbingan kelompok itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu sendiri ketika dalam kelompok itu semua yang muncul dalam kelompok ini itu dirahasiakan. Jadi tidak diperbolehkan atau tidak boleh untuk teman-teman yang di sini itu berbicara ke luar kelompok
ada asas kesukarelaan. Di asas kesukarelaan itu seperti teman-teman yang sukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok pada ini. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi tadi kan ada asas kerahasiaan. Jadi kan udah aman nih kalau misal kita berbicara atau berpendapat, jadi tidak ragu atau khawatir atau takut akan terbongkar. Tuh. Lalu ada asas kenormatifan. Jadi pada asas kenormatifan itu kita saling menghargai pendapat teman-teman yang berpendapat. Tuh. Terus ada asas kekinian. Jadi kita pembahasan ini tentang masalah yang saat ini dihadapi atau banyak topik yang saat ini dibicarakan. Seperti nanti kita membahas mengenai topik dampak pada gadget. Tahu kan gadget? Sebelum memasuki kegiatan yang intinya kita kesepakatan nih mau berapa menit untuk pembahasan. Teman-teman, kenapa? Berapa menit? 1 kali 15 atau 1 kali 20 atau 1 kali 30 menit? 1 kali 10 menit? Berapa? 15. Berarti 1 kali 15 ya. Oke. Sebelum kita memasuki kegiatan ini, kita itu apa? Speaking terlebih dahulu ya biar semangat. Oke. Tahu tepuk pramuka kan? Tahu. Oke. Kita tepuk pramuka dulu ya biar semangat. Oke. Tepuk pramuka. Lagi atau sudah? Kayaknya masih belum semangat nih. Lagi. Oke, lagi. Tepuk pramuka. Oke. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan pada hari ini? Ya, oke. Jadi kita mulai mengenai topik tentang dampak gadget. Nah, dampak gadget, karena kan gadget udah ada di orang-orang kan, maksudnya orang-orang pasti menggunakan gadget ya kan dalam kesehariannya. Itu tuh penting mengetahui tentang dampaknya, dampak baiknya itu apa, dampak negatifnya itu apa. Jadi kita harus tahu. Nah, mengenai dampak negatif dampak positif dan negatifnya, sebelumnya ada yang tahu gadget itu apa? Handphone, terus apa lagi? Ya, laptop, terus oke, betul. Yang dikatakan itu betul. Itu kalau gadget itu suatu perangkat elektronik yang relatif kecil dan berfungsi khusus serta praktis dalam penggunaannya. Ya seperti handphone yang biasa teman-teman punya kan ada, terus laptop, terus handphone, terus yang lainnya. Terus tahu fungsi gadget itu untuk apa? Teman-teman, untuk apa ya? Biasanya kalau teman-teman untuk apa gadget? Ya, terus main game, terus apa lagi? Ya, komunikasi. Ya, informasi. Betul yang dikatakan teman-teman. Jadi fungsi gadget itu juga untuk media komunikasi, terus media menambah wawasan, terus media untuk mencari informasi juga. Gadget sendiri kan pasti ada dampak positif dan negatifnya kan. Ada yang tahu nggak nih dampak positifnya itu apa? Positif dong, itu kan negatif. Kalau positif yang tadi, Pak. Iya betul. Terus apa lagi? Untuk komunikasi itu apa lagi? Iya betul. Terus apa lagi?
6 dewasa. Iya betul, terus apa lagi? Ya. Jadi benar yang dikatakan teman-teman tadi yang berpendapat mengenai menambah wawasan, komunikasi, terus mencari informasi, terus juga itu buat memperluas jaringan pertemanan. Biasanya kan apa ya, pada main sosial media, terus WA ya kan pastinya kan, ya itu juga bisa menambah jaringan pertemanan di luar sekolah gitu. Terus juga tadi membuka akses untuk yang lebih luas pengetahuannya. Lalu di samping ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya dong. Ada yang tahu nggak nih dampak negatifnya dari penggunaan gadget? Ya, jadi kecanduan benar. Terus apa lagi? Ya, betul. Malas melakukan kegiatan. Lalu panik. Apa lagi? Nungguin. Makanya Melakukan jodoh. Iya, betul. Terus apa lagi? Oke, jadi betul yang dikatakan teman-teman tentang dampak negatifnya itu tadi melalaikan ibadah, terus kecanduan tentunya ya kan, terus dia lupa waktu, terus biasanya kan kalau misal main gadget kan pasti terusan kan, itu biasanya berdampak kepada kesehatan mata. Biasanya ya mata jadi merusak mata karena akan radiasi dari gadget, itu bisa juga. Terus juga untuk pola tidurnya tidak baik kan. Biasanya anak-anak tuh kalau misal mau tidur biasanya ada yang masih main HP kan, kalau misal lagi tidur rebahan gitu kan ya, itu juga merupakan dampak negatifnya. Terus juga merubah ini loh, postur tubuh, tahu nggak? Kan biasanya kalau main game atau main HP kan pasti game kan, iya kan, numpuk. Itu kan jadi menyebabkan ininya jadi seperti menumpuk gitu. Yang awalnya kayak gini tegak, terus karena keseringan atau keterusan main game atau itu jadi bungkuk kayak gini, terus ke bawah jadi bungkuk kalau jalan. Iya enggak? Iya kan. Nah itu. Terus juga dari dampak gadget itu negatifnya juga mengurangi konsentrasi. Biasanya pada orang itu ketika menggunakan gadget itu keseringan kan, terus jadi tidak kekurangan itu, tidak konsentrasi. Iya kan? Iya. Terus pasti kalau misal ada dampak negatifnya ada dong cara pencegahannya, iya kan? Kalau menurut teman-teman cara pencegahannya itu seperti apa? Ada yang tahu nggak nih mencegahnya? Kalau nggak ada yang tahu, oke, kakak beritahu ya. Cara pencegahannya itu bisa dengan kalian itu melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat daripada bermain gadget, seperti kayak olahraga ataupun mengerjakan tugas ataupun yang lainnya lah, ya yang lebih positif ya. Terus juga bersosialisasi dengan teman-teman orang lain juga itu dapat mencegah dari dampak negatif penggunaan gadget. Terus membatasi penggunaan gadget, jadi jangan keterusan nih main gadget. Ada waktu tertentu untuk hari ini nggak main gadget, lebih ke yang hal positif seperti bantu orang tua atau olahraga atau mengerjakan tugas, itu kan juga bisa. Terus mencegah penggunaan gadget pada saat mau tidur. Biasanya kan teman-teman kalau mau tidur kan pastinya ada yang gini kan,
scroll atau main HP atau main game itu juga harus dicegah. Terus menerapkan wilayah tanpa gadget ketika misal kalau di suatu tempat ya di kayak dibatasi untuk menggunakan gadget di wilayah tertentu ketika sedang kelompok atau sedang bersama teman-teman gitu kan, jangan mainan gadget, lebih baik kayak bercerita atau apa yang lebih positif lah itu. Ketika sudah mengetahui kan cara pencegahannya, terus dampak-dampaknya itu, sebisa mungkin teman-teman dapat menerapkan untuk jangan terlalu sering untuk menggunakan gadget agar tidak berdampak yang negatif seperti tadi yang disebutkan tentang merusak kesehatan mata, pola tidur yang baik, terus kecanduan itu. Jadi teman-teman sebisa mungkin nanti dapat menerapkan cara pencegahannya. Nah, kan tadi udah dibahas semua nih tentang dampak positif, negatif, serta apa itu gadget dan cara pencegahannya. Udah semua kita bahas, akhirnya kita pada tahap akhir di mana teman-teman dapat memberikan kesan. Monggo teman-teman dapat pendapat. Kesannya pembimbingan ini mengenai kesan. Jadi kesan itu kayak misal dalam bimbingan kelompok itu sangat menyenangkan atau sangat bermanfaat materinya, terus juga jadi kita dapat mengetahui akan dampak-dampak seperti itu. Monggo Mas, kesannya apa? Ya, jadi mendapatkan itu ya. Iya, terus Masnya kesan bimbingan kelompok ini tentang pembahasan dampak gadget. Iya, terus selanjutnya ada lagi? Selanjutnya menambah informasi. ya menambah informasi. Terus ada lagi? Selanjutnya Masnya? Menambah wawasan. Iya betul. Ada lagi? Selanjutnya Mas? Iya betul. Ada lagi? Selanjutnya Mas? Mengurangi penggunaan gadget akan berdampak. Iya betul. Lalu selanjutnya? Iya betul. Ada lagi? Selanjutnya Mbak? Tadi apa aja? Iya betul. Ada lagi? Selanjutnya Mbak? Ada lagi? Ada lagi enggak? Selanjutnya Mbak? Iya betul. Jadi itu pesan dari bimbingan kelompok kali ini ya. Sebelumnya kan kita udah melakukan kegiatan bimbingan kelompok.
barangkali ada teman-teman yang mau ada kegiatan lanjutan dari bimbingan kelompok ini, nanti bisa kabari saya siap kapan saja. Lalu sebelum mengakhiri, ada pesan ini dari teman-teman, pesan dan tanggapan dari teman-teman tentang bimbingan kelompok ini. Pesannya tadi banyak, nggak apa-apa bicara untuk pesannya. Kan ini bimbingan kelompok kan untuk melatih berbicara di depan banyak orang. Jangan dibangun sholat terakhir. Iya betul. Ada lagi teman-teman? Apa lagi? Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau sukarela melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, sebenarnya kita bakal melakukan masing-masing kita. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman.